bakal bantuin lo. Nah, tapi sebelum itu gue akan halo semua teman-teman di rumah. Anjir, ini gue tuh rasanya bikin konten edukasi udah berasa Ferry Irwandi. Udah berasa Timothy Ronald pakai papan tulis hijau. Hari ini kita akan mengajarkan penerapan prinsip investment dalam PDKT. Oke? Nih. Oke. Tujuannya biar kalau misalnya PDKT lu gagal, lu tuh tetap aman. Ini tuh bukan supaya PDKT berhasil, bukan. Tapi kalau misalnya gagal, lu tuh tetap aman. Oke. Dan kalian di rumah juga mungkin bisa menerapkan hal ini ya. Tapi kalau misalnya jangan jadiin gue panutan karena dia udah diingetin ini video cuma buat hiburan. Kalau bisa dia tuh anjing. Oke. Penerapan prinsip investment dalam PDKT. Dalam investment ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Salah satunya adalah satu, Modal, kedua, return, ketiga adalah cash flow, terus keempat, background. dan yang kelima adalah uji kelayakan investasi. Oke? Yang pertama tuh adalah modal. Ya selagi kita mau investasi, kita pasti selalu punya modal, entah bentuknya apapun itu ya. Entah itu bisa jadi uang atau bahkan yang akan kita highlight di sini adalah ini. Emotional value. Emotional value itu merupakan sebuah aset berbentuk emosional menurut gua. Ingat sekali lagi, menurut saya ya, bukan menurut ini adalah sebagai bukan, menurut saya. Ya, emotional value ya itu tentunya adalah sebuah nilai emosional yang kita investasikan ke orang baru, ke gebetan kita yang dianalogikan sebagai perusahaan gitu. Jadi ketika kita melihat satu perusahaan, kita mau investasi di situ, ada modal atau sebuah value berupa duit kan. Kalau misalnya di PDKT berupa emotional value. Ya sebenarnya bisa kayak ada uang, bisa kayak ada meluangkan waktu dan lain sebagainya. Tapi kayaknya menurut gue yang paling signifikan adalah emotional value. Abis itu nomor 2 adalah apa? Javanda? Return, Ya, return. Sebagaimana kalau kita investasi, kita juga harus melihat returnnya. Kalau returnnya kecil, ngapain saya investasi di sini? Atau bahkan kalau nggak ada returnnya, ngapain saya investasi di sini juga? So that's why return adalah, kata return adalah feedback dalam analogi ini. Feedback yang dikasih oleh dia. Apakah kalian mau ketika kalian sudah meluangkan uang, ketika kalian sudah meluangkan waktu, tapi ternyata dia tidak pernah menanyakan kondisi bensin kalian? Karena kalian nggak mungkin mau, iya nggak? Iya nggak sih? Atau nggak setidaknya kayak kalian udah perhatian dan lain sebagainya, tapi ketika kalian ultah, dia cuman like story, mau nggak? enggak bang. Udah diajak ke Sushi Hero, udah diajak ke Gyukaku, pas kamu ultah, cuman di like story, mau nggak? Kagak bang. So that's why kita harus memperhatikan return or feedback. Yang ketiga merupakan cash flow. Kalau misalnya di investasi, cash flow itu kan salah satu indikator yang membuat yang menurutku sangat penting, yaitu kita di situ bakal ngelihat untung atau rugi suatu perusahaan, berapa banyak uang yang masuk, berapa banyak uang yang keluar, dan di situ juga kayak bagaimana kalau misalnya kita PDKT gitu ya, kayak lu tuh akan ngelihat ini kita lebih banyak ngeluarin duit atau kita lebih banyak nyimpen duitnya gitu. Tapi kalau misalnya PDKT kan sebenarnya dimanapun kita harus lebih banyak sebagai cowok ya tentu ya. Tapi yang dimaksud di sini adalah bagaimana bukan keuangan kita, tapi bagaimana keuangan dia. Bagaimana ketika dia menjalin kerjasama atau in relationship, bagaimana keuangan investornya. Bagaimana keuangan si provider dalam menjalin kerjasama atau relationship. Apakah akan rugi? Nah, maksudnya kita juga nggak mau kan, kayak misal kayak lu udah bawa dia ke Kyukaku apa segala macam, lu beliin dia ini itu, tapi lu nggak pada tanya kayak bensin kamu aman nggak? Gitu. Kan nggak mau juga gitu ya kan. Jadi kayak menurut gue kayak ada beberapa hal, cash flow ini salah satu hal yang penting. Ya, jadi ketika kayak lo udah lihat gimana keuangan dia kalau misalnya in relationship,
Anjing, gue boncos banget lagi. Mau nggak? Kagak. Nggak, karena kita bukan suaminya. Oke. Anjing, maksud gue masih PDKT gitu-gitu kayak. Ya ini bisa dijadikan pertimbangan ya untuk kelayakan investasi. Selanjutnya adalah background atau bisa kayak background perusahaan contohnya. Kalau misalnya kita balik ke investasi ada background perusahaan kayak kita lihat apakah dia pernah menjalin kerjasama dan uang nggak dibawa lari? Ya, Bisa jadi. ada investor kita mau invest di perusahaan ini, total uang nggak dibawa lari, ditipu. Kita kan nggak akan invest di situ. Begitupun di sini. Kita harus lihat backgroundnya. Kita kan selalu nanya kayak kalau misalnya di society kita bakal nanya kayak dia terakhir pacaran putusnya kenapa? Itu kenapa menurut saya background itu penting. Sama seperti kita melihat background perusahaan. Apakah dia pernah membawa lari uang investor? Apakah dia pernah memutuskan kontrak sepihak? Ya kan? Itu menurut saya penting, Javanda. Dan terakhir adalah uji kelayakan yang nanti akan ada model MTK-nya. Ada beberapa variabel yang akan kita terangkan di situ. Dan yang terakhir adalah nomor 6. Ini kan model return, cash flow, background, dan uji kelayakan udah. Dan yang terakhir adalah apa? Yang terakhir adalah pengambilan keputusan. Jadi setelah diuji, nanti kita akan masuk ke keputusan terakhir yaitu pengambilan keputusan apakah orang ini atau perusahaan ini layak untuk kita investasikan. Oke? Selanjutnya, gimana? Dari setelah 6 poin ini dijelaskan, apakah ada pertanyaan? Ada. Ya, apa? Apa pertanyaannya? Kalau gebetannya beda agama, gimana bang? Kalau gebetannya beda agama, investasi bodong dong itu. Karena orang pacaran beda agama cuma nunggu putus doang. Ya, itu menurut saya ya. Kalau misalkan ada yang kayak gitu sendiri ya terserah. Tapi itu menurut saya. Ya itu. Menurut saya pacaran beda agama cuma nunggu putus doang. Jadi ya untuk Bang. bayangin kamu udah nanam modal apa segala macam terus tiba-tiba kayak kamu tahu kan kalau kerja sama kita udah nggak bisa dilanjut. Oke, bener gak? Oke. Ya, abis ini kita akan masuk ke nomor 5 uji kelayakan. Akan ada model matematika dan variabel dan sebagainya di sana. Akan ada studi kasus juga. Mungkin ini dulu ya. Ya, kita udah bel. Break makan siang. Siap.